ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Manzilatus Sunnatin Nabawiyah oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Umar ibn Muslih Al-Husaini hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas Al-Mabhathul Khamis Manzilatus Sunnati fil Qur'anil Karim, tentang kedudukan sunnah yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya datang ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang kedudukan sunnah Nabi SAW. Nah, ini terbagi menjadi 8 poin. Di antaranya yang pertama, madalla ala wujubil imani bihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika disebutkan ayat-ayat tentang wajibnya beriman kepada Rasul, maka otomatis itu juga ayat-ayat tentang keagungan sunnah. Karena sekali lagi berbicara tentang sunnah itu berarti erat kaitannya dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ilaihi, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul. Ya, di situ ada penekanan beriman kepada Rasul. Ini berarti menunjukkan keagungan sunnah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sudah kita bahas. Poin yang kedua, keagungan sunnah di halaman 94. Thaniyan madalla ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berucap dengan hawa nafsunya. Akan tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Di sini beliau menyebutkan 4 ayat. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, di surah An-Najm ayat ketiga dan keempat. Dan tidaklah yang dia ucapkan itu dari hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan ini insyaallah sudah ma'ruf, sudah diketahui bersama. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa apa yang diucapkan Nabi SAW dari perkara-perkara agama itu bukan berasal dari diri beliau sendiri, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu wahyu dari Allah, berarti nggak boleh didustakan, nggak boleh dibentur-benturkan dengan akal. Kalau itu wahyu dari Allah, maka berarti kebenaran yang ada padanya itu sifatnya mutlak, absolut, bukan relatif. Ya, beda kalau itu datang dari hawa nafsu. Ya, kalau datang dari hawa nafsu itu terkadang ada kemungkinan benar, tapi juga ada kemungkinan salah, keliru, relatif. Ya, tapi kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti itu mutlak, absolut, sudah pasti benar, tidak mungkin keliru. Maka bagaimana mungkin yang
mutlak, yang absolut kebenarannya, itu didebat dengan akal yang kebenarannya itu absolut atau tidak? Tidak, relatif. Ya, sebagaimana orang-orang aqlaniun atau orang-orang yang senantiasa lebih takdimul aqli alan naql, lebih mendahulukan akal daripada dalil. Ya, kata mereka akal itu yang paling utama, sedangkan dalil itu harus tunduk dengan akal. Apa yang disepakati oleh akal maka berarti itu hak, namun apa yang bertentangan dengan akal maka itu tidak bisa diterima. Maka ini keliru. Ya, kok bisa ada akal yang sifatnya akal ini relatif, terkadang benar, terkadang keliru. Bisa menghukumi dalil yang kebenarannya itu adalah mutlak, pasti benar, qat'i. Ya enggak, akal kita ini kan terkadang membenarkan, terkadang salah di kemudian hari. Berapa banyak di antara kita yang sekarang kita menganggap itu perkara yang hak, namun seiring dengan berjalannya waktu ternyata akal kita tidak benar. Ternyata kita sadar bahwasanya apa yang kita pikirkan selama ini, apa yang ada di dalam akal kita itu ternyata nggak benar. Itu banyak. Itu akal satu orang saja berubah-ubah. Bagaimana lagi dengan 2 orang, 3 orang? Ya. Maka berarti akal kebenarannya itu relatif, sedangkan dalil kebenarannya mutlak, termasuk sunnah Nabi SAW. Kemudian ayat yang kedua, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Dalam surah Al-Baqarah ayat 231 Allah mengatakan, dan ingatlah atas nikmat-nikmat Allah kepada kalian dan apa yang Allah turunkan kepada kalian minal kitab, dari Alkitab yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan al-hikmah, ya'idzukum bih, yang dengannya Allah memberikan nasihat kepada kalian. Di sini sisi pendalilannya, Allah menyebut Alkitab dengan Al-Hikmah. Al-Hikmah itu apa? Kalau Alkitab Al-Quran, kalau Al-Hikmah Sunnah. Di situ Allah menyebutkan wa ma anzala alaikum, dan apa yang Allah turunkan atas kalian. Yang diturunkan apa sama Allah? Yang pertama Alkitab, dan yang kedua adalah As-Sunnah. Berarti As-Sunnah itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Hanya saja redaksinya itu dari Nabi SAW. Adapun makna yang terkandung di dalamnya itu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, redaksinya dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, wa qala jalla sya'nu, dan firman Allah, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 34 Allah mengatakan, wahai istri-istri Nabi, ingatlah kalian tentang apa-apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kalian. Apa yang dibacakan dalam rumah-rumah? Minal kitab wal hikmah, dari Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Dan Nabi membacakan kepada mereka. Itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gandengkan antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Kemudian ayat yang keempat, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah turunkan atasmu Alkitab dan Al-Hikmah. Ya, Al-Hikmah As-Sunnah diturunkan juga sama Allah Azza wa Jalla. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan ilmu kepadamu wahai Muhammad apa-apa yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sesungguhnya karunia Allah atasmu sangatlah besar. Kata beliau, wal hikmatu as-sunnah. Yang dimaksud hikmah di ayat-ayat yang tadi kita baca itu adalah as-sunnah.
wa qad akhbara jalla sya'nuh annaha tanzil wa tutla. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Allah mengabarkan bahwa hikmah, yakni as-sunnah, itu tanzil, diturunkan sama Allah, wa tutla, dan dibacakan, menunjukkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Sunnah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memperolok sunnah, ya, meremehkan sunnah, maksudnya sunnah di sini adalah apa yang datang dari Nabi SAW, itu juga termasuk memperolok wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang ketiga, keagungan sunnah di dalam Al-Quran. Yang ketiga, madalla ala annahu sallallahu alaihi wasallam mubayyinun li kitabillahi ta'ala wa syarihun lahu. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mubayyin, orang yang menjelaskan Al-Quran, dan syarih, orang yang mensyarah Al-Quranul Karim. Jadi manusia yang paling punya otoritas untuk menjelaskan Al-Quran, untuk menafsirkan Al-Quran, menerangkan Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Ya, ada orang-orang yang nggak mau menerima hadis Nabi SAW kalau itu nggak ada di dalam Al-Quran. Ya, kalau nggak ada di dalam Al-Quran, kami nggak mau menerima hadis itu. Tapi kalau ada ayatnya di dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka kita terima hadisnya. Maka kita jawab, bagaimana dengan penafsiran para ulama-ulama terhadap Al-Quran? Maka kata dia, nggak apa-apa, ulama-ulama itu kan menafsirkan Al-Quran, kita ambil tafsir mereka. Maka kita jawab, kau kontradiksi. Tafsiran para ulama-ulama kau ambil, sedangkan tafsiran dari Nabi SAW justru kau tolak. Padahal manusia yang paling punya otoritas untuk menafsirkan Al-Quran siapa? Nabi SAW. Kita baca ayat-ayat yang menunjukkan hal itu. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl, ya, surah An-Nahl ayat 44. Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra, peringatan-peringatan, yaitu Al-Quran. Litubayyina lin-nas, agar kau jelaskan Al-Quran itu kepada manusia, ma nuzzila ilaihim, atas apa-apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Ya, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla jelas-jelas memberikan otoritas kepada Nabi, litubayyina lahum, litubayyina linnas, agar kau jelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Maka Nabi secara langsung diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Karena sudah pernah kita sampaikan, Al-Quran terkadang datang dalam bentuk yang global, dalam bentuk yang samar-samar, dalam bentuk yang multitafsir, dalam bentuk yang masih umum, yang masih mutlak. Maka datang Nabi SAW menjelaskan ayat-ayat yang sifatnya masih ngeblur itu tadi. Ya, seperti misalnya Allah mengatakan tentang puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang hitam dan benang putih dari fajar, kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Yakni batasan boleh makan dan minum itu sampai jelas antara benang hitam dan benang putih dari fajar. Dan ini Allah mendatangkan kalimat-kalimat yang sifatnya masih ambigu. Maka datang Nabi SAW menjelaskan maksud benang hitam dan benang putih adalah bayadun nahar wa sawadul lail. Benang hitam maksudnya gelapnya malam, sedangkan benang putih artinya adalah terangnya cahaya. Ya. Dan banyak sudah pernah kita jelaskan betapa pentingnya fungsi sunnah Nabi SAW terhadap Al-Quran. Ya, Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal Quran. Al-Quran itu lebih membutuhkan sunnah, kata Imam Al-Barbahari,
Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Ya, maka nggak mungkin seorang bisa memahami Al-Quran tanpa sunnah Nabi SAW. Bahkan jangankan memahami, maca Quran, membaca Al-Quran saja nggak bisa kalau tanpa sunnah Nabi SAW. Ya, baca Quran harus dengan apa? Tajwid. Ya, hukum-hukum tajwid. Dari mana kita tahu hukum-hukum tajwid itu kalau bukan dari apa? Dari sunnah Nabi SAW yang diriwayatkan dari zaman ke zaman, dari satu perawi ke perawi yang lain. Ya, orang-orang yang memiliki sanad qiraah. Ya, mereka yang mengajarkan atau diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi SAW, apa yang dicontohkan oleh beliau. Maka tanpa sunnah, jangankan memahami Al-Quran, maca Quran tok gak iso. Ya, membaca Al-Quran tidak akan bisa kecuali dengan as-sunnah. Kemudian ayat yang kedua masih tentang poin bahwa Nabi menjelaskan Al-Quran. Beliau membawakan surah An-Nahl juga ayat 64. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Kata Allah, dan tidaklah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran, Alkitab, illa kecuali litubayyina lahum, agar engkau jelaskan kepada mereka alladzi ikhtalafu fihi, apa-apa yang mereka berselisih atasnya. Dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran kecuali sebagai huda, sebagai petunjuk, wa rahmah, sebagai rahmat dari Allah, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Ya, jelas di sini sama seperti ayat tadi, litubayyina. Allah turunkan Al-Quran kecuali untuk dijelaskan Al-Quran itu oleh Nabi SAW. Kemudian yang keempat, rabi'an, keagungan sunnah di dalam Al-Quranul Karim itu dari sisi madalla ala annahu sallallahu alaihi wasallam huwal uswah. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-uswah, ya, suri tauladan, contoh atau panutan. Ini orang kalau sudah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi Allah menyebutkan dalam ayat-ayat yang kita baca ini bahwa Nabi adalah suri tauladan yang terbaik, maka tidak ada jalan bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, untuk dia menjadikan idola-idola lain selain Nabi SAW. Ya. Orang kalau sudah cinta kepada Nabi, maka dia akan meniru Nabi SAW apa-apa yang ada pada beliau. Mulai dari yang paling awal, yaitu akidah, meniru, mengikuti, meneladani akidahnya Nabi SAW. Kemudian ibadahnya Nabi, ya, akhlaknya Nabi, ya, muamalahnya Nabi, dan apa-apa yang berkaitan dengan Nabi SAW, kalau itu memang dibolehkan untuk ditiru. Karena ada yang nggak boleh meniru. Apa misalnya? Nggak boleh niru Nabi. Masalah nikah, ya nggak boleh. Jangan, apanya? Iya, berkaitan dengan puasa misalnya. Ya, atau ada perkara-perkara yang memang itu berkaitan dengan kekhususan Nabi SAW. Ya, Nabi mengobati Ali bin Abi Thalib dengan diludahi matanya ketika sakit mata. Itu jangan ditiru dengan alasan Nabi kan uswah, teladan kita. Ya, maka kalau ada orang yang matanya sakit, tak ludahi sama saya. Oh, tambah picek motonya. Ya, itu kekhususan Nabi SAW. Baik. Maka orang yang mencintai Nabi, dia akan menjadikan Nabi sebagai idolanya yang dia teladani dan dia tiru. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, sungguh telah ada pada kalian, atau sungguh telah ada untuk kalian
di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah wal yaumal akhir, mengharapkan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan hadhil ayatul karimah aslun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi wa ahwalihi. Ayat ini surah Al-Ahzab ayat 21 adalah landasan utama dalam kita bertaasi. Ya, bertaasi artinya beruswah, bersuri tauladan kepada Nabi SAW, baik ucapannya ataupun perbuatannya ataupun keadaan Nabi SAW. Itu mencakup semuanya. Jadi kita meneladani Nabi SAW itu nggak cuma sekedar meneladani akhlak beliau. Akhlaknya pun juga hanya diambil yang baik-baik saja. Ya, maksudnya diambil yang baik-baik itu yang sesuai dengan seleranya dia, sesuai dengan apa yang dianggap masyarakat baik. Ya, Nabi SAW akhlaknya baik sama tetangga. Bahkan meskipun tetangganya itu kafir, Nabi juga berbuat baik dalam urusan dunianya. Ya, Nabi SAW baik sama istri-istrinya. Ya, Nabi baik kepada anak kecil sekalipun. Itu yang diambil cuman itunya tok. Tutur katanya lemah lembut dan yang lainnya. Tapi tidak diambil dari sisi yang lain, akhlak Nabi SAW yang lain. Bagaimana Nabi SAW tetap tegas, tetap keras menyikapi kesyirikan kepada Allah. Nabi SAW tegas ketika mengingkari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian sahabatnya. Ya, Nabi SAW mengingkari dengan pengingkaran yang keras. Seperti Khawarij, Nabi mengatakan al-khawariju kilabu ahlin nar. Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau dikeluhkan panjangnya bacaan beliau ketika sholat, menjadi imam ketika sholat, maka Nabi mengingkari dengan keras, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau pembuat fitnah wahai Mu'ad? Ya, Nabi SAW akhlaknya mulia. Namun akhlak tentu ditimbang dengan apa yang dilakukan Nabi SAW, bukan ditimbang dengan perasaan. Ya, kalau ditimbang dengan perasaan, banyak orang-orang yang akan menganggap Nabi nggak berakhlak. Contoh yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, peristiwa seorang khatib yang disemprot atau dimarahi habis-habisan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi itu punya khatibul kaum. Masing-masing kaum itu ada khatibnya, ada juru bicaranya lah, yang sudah ditunjuk oleh Nabi SAW untuk mereka berbicara kepada kaumnya, untuk mereka menyampaikan agama ini kepada kaumnya. Nah, Nabi mendengar seorang khatib berbicara kepada kaumnya, mengatakan, man yuti'illaha wa rasulah faqad rasyad. Kata khatib ini, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa may ya'sihima faqad ghawa. Barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, maka dia telah tersesat. Ya, maka dia telah tersesat. Antum mendengar kalimat ini, ya biasa ya. Ya biasa saja, Ustaz, kan benar. Barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, maka dia telah tersesat. Biasa saja. Tapi reaksi Nabi SAW luar biasa. Nabi ketika mendengar ucapan tersebut, Nabi mengatakan, bi'sa khatibul qaumi ant. Sungguh sejelek-jeleknya khatib kaum adalah engkau ini. Langsung Nabi SAW mengatakan itu kepada sang khatib tadi. Kenapa? Iya, karena semua disejajarkan. Masih tadi ayat-ayat yang kita baca itu mensejajarkan antara Allah dan Rasulnya. Ya, misalnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atii'u
Rasul, disejajarkan Allah sama Rasul. Atau tadi kalimatnya juga disejajarkan, may yuti'illaha war rasul faqad rasyad. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia mendapatkan petunjuk. Kenapa? Naam, karena dijadikan satu dhamir, satu kata ganti. Di kalimat yang kedua, kalimat yang pertama benar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan petunjuk. Nah, yang jadi masalah kalimat yang kedua ini, dia mengatakan, tapi barang siapa yang mendurhakai mereka berdua. Nah, mereka berdua ini siapa? Allah dan Rasulnya. Ya, Nabi SAW gak ridho dijadikan satu dhamir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah bentuk ada unsur kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, mensejajarkan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu dhamir, dijadikan satu dhamir. Maksudnya Nabi yang benar pisahkan sebagaimana yang pertama, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jangan dibilang barang siapa yang durhaka kepada mereka berdua. Paham jemaah? Maka Nabi merespon dengan respon yang sebegitu kerasnya. Itu kalau kerungu sama orang-orang yang sekarang bawaannya perasaan, baper, nah itu dianggap Nabi nggak berakhlak gitu. Paham ya? Dianggap Nabi nggak berakhlak, terlalu keras katanya. Masa cuman gara-gara gitu tok, kan niatnya baik. Ya kan niatnya baik. Nabi cuman orang itu cuman keliru ketika mengatakan Allah dan Rasul. Tapi kenapa responnya Nabi kok begitu keras itu, sampai mengatakan sejelek-jeleknya kaum adalah engkau. Bahkan itu dikatakan di tengah-tengah ketika khotibnya berucap. Ya, dibantah ketika khotibnya berucap. Itu dianggap keras kalau kerungu sama sebagian orang di zaman sekarang. Ya. Itu akhlak Nabi bukan? Akhlak Nabi mulia bukan? Jangan bilang nggak mulia. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, maka tempatkan akhlak mulia itu pada tempatnya. Akhlak yang mulia enggak selalu lemah lembut. Ada waktunya lemah lembut. Ya. Nabi SAW ketika menegur badui yang kencing di masjid itu, ya, Nabi menegurnya dengan keras atau lemah lembut? Dengan lemah lembut. Padahal kalau ditimbang mana yang lebih parah? Orang yang mengucapkan tadi, wa may ya'sihima, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul mereka berdua, mana yang lebih parah? Kalau ditimbang pakai akal ya, mana yang lebih parah? Orang yang ngomong itu atau yang kencing di masjid? Kencing di masjid. Misalnya nih ada ustadz ngomong tentang syirik misalnya, yang mensejajarkan antara Allah dan Rasulnya. Ya, di masjid ini misalnya ada ustadz ngomong seperti itu misalnya, yang ada unsur mensejajarkan Allah dan Rasulnya. Ya, mungkin dia minta tolong kepada Rasul. Ya Rasulullah, tolonglah kami misalnya. Ini kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada ustadz ngomong gitu, sama ada orang kencing di masjid. Takmirnya biasanya lebih ngamuk ke siapa? Sing ngoyo. Iya kan? Takmirnya lebih marah. Kenapa? Lebih repot iki soro. Ya kan? Ngumbai lu yang angel iki. Ya pelanggaran berat itu kencing di masjid itu. Ya, tapi ustadz yang ngomong kesyirikan biasa-biasa saja dia. Atau kalaupun marah, cuman nggak semarah yang kencing di masjid itu. Nah, ini tempatkan sesuatu pada tempatnya. Siapa yang ngomong dan tentang apa yang dia omongkan, itu yang berbeda sikap kita yang satu dengan yang lain. Nah, maka Nabi SAW itu adalah uswatun hasanah. Wal mutaba'atu wat ta'assi fil fi'li. An yaf'ala mithla ma fa'ala 'ala al-wajhi alladhi fa'ala min ajli annahu fa'ala. Ini kalimat yang bagus. Bersuri tauladan, ya, kita meneladani Nabi SAW. Itu maksudnya adalah kita melakukan seperti yang dilakukan Rasul dengan cara sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul, dalam rangka untuk melakukan apa yang dilakukan Rasul. Niatnya itu dalam rangka memang untuk meniru Rasul SAW, bukan dalam rangka untuk, ya karena kebetulan apa yang dibawa Rasul ini yang memang
bagus, yang memang cocok sama saya, jadi melok ae wis. Ya, terus yang nggak cocok, oh kalau nggak cocok saya ikut yang lain saja. Nah ini nggak bisa. Mengikuti Rasul karena memang dalam rangka berniatnya itu untuk mencari keridhaan Allah, dalam rangka untuk berittiba kepada beliau, memang ya untuk mencari ridho Allah. Ya, bukan dalam rangka hal-hal duniawi yang lain, enggak. Dan dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukan Rasul, proporsional. Ya, kita mengikuti sunnah proporsional, tidak ghulu, berlebih-lebihan, ya, akhirnya melampaui batas, atau juga tidak ya, at-taksir, meremehkan. Ya, tapi pertengahan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang kedua masih tentang berbicara ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti Rasul, meneladani Rasul. Beliau membawakan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31. Ya, ayat yang dikenal dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka diuji dengan ayat ini. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Maksudnya Nabi SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ayat ini cocok bagi setiap orang-orang kafir, baik ahlul kitab ataupun musyrik, yang mengaku cinta kepada Allah, namun ternyata mereka tidak ittiba, tidak mengikuti Nabi SAW. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya mereka cinta kepada Allah, bahkan lebih dari itu, mereka mengaku dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, Allah mengatakan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan kami adalah anak-anaknya Allah dan kecintaan-kecintaannya Allah. Ya, mereka mengaku bukan ngaku cinta kepada Allah lagi, bukan. Mereka mengaku Allah juga cinta kepada mereka. Maka uji dengan ayat ini. Kalau memang kalian cinta kepada Allah dan kalian mengaku Allah mencintai kalian, maka buktikan dengan cara mengikuti Nabi SAW. Karena hanya dengan itulah baru Allah mencintai kalian. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman cermin dari ayat ini adalah kalau tidak mengikuti Nabi berarti tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, alias dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya mafhum mukhalafah, pemahaman cermin dari ayat tersebut. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, kedudukan sunnah di dalam Al-Quran itu dari sisi madalla ala wujubi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan wajibnya taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya taat kepada beliau itu juga berarti ayat-ayat tentang keagungan sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amr di antara kalian. Ya, ulil amr artinya adalah yang punya amr, yang punya kuasa, ya, yang bisa menundukkan manusia dengan kekuatannya itu. Dia tundukkan manusia, manusia nurut sama perintahnya dia. Ya. Sebagian ulama mengatakan ulil amri adalah dzu syaukah, ya, yang punya power, yang punya kekuatan. Ya, maka ulil amr itu ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama adalah al ulama. Ya, para ulama itu adalah ulil amr dalam perkara-perkara agama.
Sedangkan dalam perkara-perkara duniawi, ulil amr adalah al-umara, ya para penguasa yang memang memiliki kekuasaan. Ya bukan kekuasaan yayasan, bukan. Ketua yayasan, ketua takmir, ketua organisasi, ketua partai, bukan. Itu bukan ulil amr dan tidak ada baiat atas mereka. Barang siapa yang membaiat ya organisasi-organisasi seperti ini, maka itu baiat yang bid'ah. Baiat hanya kepada ulil amr, yaitu penguasa kaum muslimin yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan. Kaum muslimin tunduk di bawah perintahnya. Kemudian kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini ayat menunjukkan bahwasanya kembali kepada Allah dan Rasulnya itu merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya, karena ada ahli bid'ah yang kepanasan dengan jargonnya salafi, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kata mereka, yang balik odewe, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya kita nggak pernah kemana-mana kok, kata dia. Kita nggak pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kok disuruh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tuh efeknya bid'ah itu. Ngerosok gak tahu ninggalno Al-Quran dan Sunnah, padahal lu belakrak nang dindi deh. Ya sudah keluyuran kemana-mana jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika diperintahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sombong. Ya dia mengatakan, ya kita nggak kemana-mana kok. Ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bagi yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita dari dulu nggak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Tuh. Ini efek buruk bid'ah. Menganggap bahwasanya dirinya di atas kebenaran, padahal sudah jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sebagian ahli bid'ah mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah jargon yang menyesatkan, kata mereka. Karena tidak mungkin seorang bisa langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa para ulama. Ya, nggak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa para ulama. Ya, sehingga jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini jargon yang menyesatkan, kata mereka. Ya, harusnya kembali kepada ulama, bukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dijawab oleh para ulama, ini syubhat. Betul, kita tidak menganggap, kita tidak meremehkan peran para ulama. Akan tetapi para ulama yang mereka berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah, ucapan mereka juga kita timbang dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, semua ucapan para ulama kemudian ditelan mentah-mentah, dipahami mentah-mentah, diterima mentah-mentah, enggak. Ya, tapi tetap ditimbang lagi dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga betul kita tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan melalui para ulama yang menjelaskannya kepada kita. Tapi ada kadar minimal. Ya, ada kadar minimal. Meskipun tanpa para ulama kita bisa paham tentang ayat Al-Quran dan As-Sunnah, ayat-ayat yang sifatnya itu mudah untuk dipahami, meskipun dengan pemahaman kadar paling minimal. Contoh misalnya, Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan jalan yang wasa asabila, jalan yang buruk. Antum ketika mendengar ayat ini paham apa enggak? Ketika membaca ayat ini paham apa enggak? Meskipun dengan pemahaman yang paling minimal. Apa? Tunggu dulu, kita enggak boleh langsung memahami ayat ini. Nunggu lihat para ulama dulu bagaimana tentang ayat ini. Apa antum bisa mengambil pemahaman dari ayat tadi? Bisa langsung mengamalkan ayat tadi? Bisa. Jangan dekati zina. Tuh, ya sudah, apa-apa yang termasuk perbuatan zina jangan didekati, sudah selesai. Itu kadar paling minimal kita paham dari ayat. Nah, nanti ketika kita membaca tafsir dari para ulama, penjelasan dari para ulama, kita dapat maklumat tambahan, kita dapat ilmu tambahan. Oh, ternyata zina itu bukan cuman bertemunya ember dan sumur. Paham ya maksudnya ya?
Ya, ternyata dari para ulama juga menghukumi zina al-ain, an-nadhar, memandang, ya kemudian mendengar, ya kemudian ya apalah. Itu juga ternyata dihukumi zina. Oh, ternyata perbuatan ini juga dihukumi zina. Itu tambahannya. Ya, tapi kadar minimal ketika kita membaca ayat, mendengar ayat wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Apa antum nunggu dulu, jangan diamalkan dulu? Saya lihat bagaimana penjelasan para ulama gitu dah. Apa langsung diamalkan bisa? Bisa langsung diamalkan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik. Anda ketika mendengar ayat ini bisa nggak langsung diamalkan? Apa nunggu dulu penjelasan para ulama? Hah? Bisa langsung diamalkan? Bisa langsung diamalkan. Ada ayat-ayat yang sifatnya itu muhkam, jelas, terang benderang ayatnya itu. Ya, meskipun tanpa ulama, bukan berarti kita menihilkan peran para ulama, enggak. Artinya ketika kita membaca ayat itu, kita sudah bisa paham meskipun dengan kadar paling apa? Paling sedikit. Ya, tapi memang ada ayat-ayat yang sifatnya kita nggak akan mungkin bisa paham kecuali dengan penjelasan para ulama. Ada memang ayat-ayat demikian. Tapi ahli bid'ah enggak, digasak kabeh. Semua isinya Al-Quran itu kalian enggak akan paham kecuali dengan para ulama. Ya. Maka jangan mengambil sedikit pun dari Al-Quran, jangan mengambil sedikit pun dari hadis, tapi ambil apa yang datang dari para ulama. Ya, ini kalimatu haqqin urida bihal batil. Ada sisi kebenarannya, tapi yang diinginkan adalah sisi kebatilannya. Semua ahli bid'ah metodenya gitu. Ya, nggak mungkin mereka mendatangkan sesuatu bid'ahnya itu, nggak mungkin mereka mendatangkan yang full kebatilan. Pasti ada sisi apa ya? Hak, ada sisi kebenaran. Ya, sisi kebenaran itu yang bikin sebagian orang tertarik ngincipi. Ya, tertarik untuk mengikutinya. Sisi kebenarannya itu. Maka benar, farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul, yaitu kembali kepada Al-Quran, dikembalikan kepada Al-Quran dan Rasul. Ketika dulu masih hidup langsung kepada orangnya, tapi setelah beliau wafat maka kembali kepada Rasul, artinya kembali kepada as-sunnah. Ini maksudnya, ini pengagungan terhadap sunnah, ya, kembali kepada sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun, itulah yang baik, wa ahsanu ta'wila, dan akibatnya lebih baik. Qala Ibnu Katsir mengatakan, ati'ullah ittabi'u kitabah. Maksud daripada ayat tadi, ati'ullah, taatilah Allah, maksudnya adalah ittabi'u kitabahu, ikutilah kitabnya, maksudnya Al-Quran. Wa ati'ur rasul, sedangkan yang dimaksud Allah wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul, kata Imam Ibnu Katsir, khudu bisunnatihi, ya ambillah sunnah beliau, ya ambil sunnah beliau. Ayat yang kedua, wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Nah, ini digandengkan taat kepada Rasul, taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul. Itu poin yang ingin ditekankan sama beliau. Di ayat sebelumnya juga tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Di ayat ini, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia sedang taat kepada Allah. Nah, ini menunjukkan tidak ada ketaatan kepada Allah kecuali dengan cara taat kepada siapa dulu? Rasul. Kecuali dengan menjalankan sunnah Rasul. Maka dari sini disimpulkan bahwa bid'ah itu bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat poinnya? Bid'ah itu bukan bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena bukan dari siapa? Bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Iya, tapi kan saya niatnya memang taat kepada Allah. Masih ya niatmu taat kepada Allah. Namun kalau itu tidak melalui taat kepada Rasul, maka ketaatanmu kepada Allah dianggap apa? Dianggap nihil. Dianggap percuma. Ya, tidak ada nilainya ketaatanmu kepada Allah kalau itu tidak melalui taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dengan mengikuti sunnahnya. Ya, maka bid'ah itu bukan dari Rasul. Kalau bid'ah ini dipakai untuk mentaati Allah, dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka enggak malah semakin dekat, justru semakin ngadoh, semakin jauh. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, dan aku tidaklah, kata Allah, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai penjaga atas mereka. Ayat yang ketiga, wa qala ta'ala, Allah berfirman, qul wa atiullaha wa atiur rasul wahdharu, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul, wahdharu, dan waspadalah. Fa in tawallaitum, apabila kalian berpaling, fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin, bahwasanya tidaklah atas Rasul kami kecuali hanya sebatas menyampaikan saja, ya, memberi kabar atau menyampaikan saja. Sama seperti tadi, atiullah wa atiur rasul. Yang keempat, wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, ijabahilah Allah dan Rasulnya apabila dipanggil, kalian dipanggil oleh Allah dan Rasulnya kepada perkara-perkara yang bisa menghidupkan kalian. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah menghalangi antara manusia dengan hatinya. Ya, sesungguhnya Allah itu pertengahan antara dia dengan hatinya, kita dengan hati kita. Itu di tengah-tengahnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah yang membolak-balikkan hati kita. Ya, dan sesungguhnya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Ai istajibu lillahi walir rasul. Ijabahilah panggilan Allah dan panggilan Rasul bitta'ah, dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Idza da'akumur rasul, apabila Rasul menyeru kalian, lima yuhyikum minal haq, untuk menghidupkan kalian di atas kebenaran, wabadiru ilal istijabah, bersegeralah kalian menyambut panggilan Rasul. Ya, bersegeralah mengijabahi, mengiyakan panggilan Rasul itu. Qabla alla tatamakkanu minha, segera sebelum kalian gak mampu untuk mengijabahi panggilan Rasul itu. Jadi ketika Nabi menyeru, ya dalam hadisnya Nabi menyeru kita untuk melakukan ini, menyeru kita untuk beriman, menyeru kita untuk ini, segera, jangan ditunda-tunda. Ya, sebelum kalian tidak mampu, mengijabahi panggilan Rasul. Kenapa? Mana tadi? Qabla alla tadamakkanu minha bihailulatillahi bainakum wa baina qulubikum allati taqiluna biha imma bil maut wa imma yahillu fiha az-zaygh wal fasad. Sebelum Allah menghalangi kalian untuk taat kepada Rasul, yaitu Allah mencegah hati kalian untuk taat kepada Rasul. Bisa jadi yang pertama dengan kematian, ya, mati, sehingga dia mati dalam keadaan belum taat kepada Rasul, belum mengijabahi panggilan Rasul. Atau Allah berikan kepada hatinya kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Ya. Oh, berarti salahnya Allah, Ustaz. Kan Allah yang menyimpangkan kita, Allah yang menghalangi hati kita untuk beriman kepada Rasul. Ya berarti salahnya Allah, bukan salah kita. Oh enggak, Allah tidaklah menjadikan hati manusia seperti itu, kecuali pasti awalnya penyebabnya karena siapa dulu? Karena manusianya.
Allah mengatakan misalnya falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika Allah palingkan mereka, ketika hati mereka berpaling, maka semakin Allah palingkan hati mereka. Ya karena mereka dulu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit kepada mereka. Ya, bukan salah Allah Azza wa Jalla. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.